Tengku Reza Maulana. Pada guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan hayyatina nashkura ila Allah alladhi a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a bi hadzal makan syarif. Saniyatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Penghormatan saya kepada Ketua Panitia Masjid Besar Bujang Salim Tengku Muhammad Iqbal. Penghormatan saya kepada Ketua Panitia Tara juga, yaitu Tengku Muhammad Ridha LC, dan penghormatan saya kepada Ustaz dan Ustazah, dan yang paling istimewa kepada santriwan dan santriwati pada hari ini. Masih semangat? Yang betul? Kalau nanti di perjalanan ceramah saya ada yang masih ngomong, berarti itu tandanya nggak semangat. Ini janji dulu. Ada yang bicara nanti lagi saya sampaikan tausiah, itu yang lagi bicara itu akan kena hukuman. Mau? Apa enggak? Itu dari cara bicara berarti. Mau enggak? Siap-siap dulu. Siap-siap. Agam diro, ya inang diro. Mungkin lebih. Bicara terus. Dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan mauidhah singkat yang mungkin saya dipetik daripada tausiah ini. Di suatu kampung terdapat hujan lebat dan menyebabkan banjir. Banjir cukup itu, sehingga rumah-rumah yang nainan kabeh tertutup, yang tinggal atap. Maka Nabila Urun, seorang wanita tua yang masih bertahan di rumahnya, ijak ke petugas keliling floor yang bentang naik rumah. Kekalan naik urun tuanya dengan itu, maka inilah petugas dia ke atap rumah ibunya, sehingga keganggu nyoi makin mungkin lo yang di atap nyon bertahan. Silahkan ibu turun, naik ke perahu kami. Jauh oleh ibunya. Tidak, saya ingin sekali Allah yang menolong saya. Saya nggak mau kalian tolong. Saya mau Allah langsung yang menolong saya. Bu, hai dah perawan yang tengah ujung. Ini perahunya, mandamnya. Sudah saya bilang, saya tidak mau naik perahu kalian. Allah akan menolong saya. Saya yakin itu. Maka untuk paksa oleh petugasnya, hai pikirnya tadi di pentingah. Kakunya hana itim yaitu perahu danyo, mungkin saya perahu danyo hana got, yang perle perahu kadang dari emas, yang menjemput oleh malaikat. Peritu ajal maut. Kata tidak ada petugas, hana lebih pergi. Hingga tidak terasa beliau itu diselamatkan oleh suatu kayu besar, walaupun beliau itu wafat, beliau itu meninggal terbentur oleh sesuatu yang ada di dalam banjir tersebut, genang batik. Jadi yang simpulan dari ceritanya itu,
Allah Ta'ala itu sudah menurunkan. Karena kagum-kagum berguti pertolongan daripada urung petugasnya. Itulah pertolongan Allah. Beda fikir katanya pertolongan Allahnya gutir malaikat itu ya cok tanya berselamatnya. Jadi kita di sini bukan hanya menunggu, baik hanya dapre hari bunga tahu. Ya lagi ibunya pray Allah Ta'ala beri ilmu pada kamu. Jauh di ilmu tahu. Jadi tanya ada terus sampai di sini itu tugas kita apa? Menghafal. Yang sangat jarang saya temukan dari santriwati mungkin nanti. Santriwan ini cara menghafalnya itu tidak pernah ditahsinkan. Untuk ditaskinkan. Wadah dalam hafal. Contoh Al-Baqarah 1 sampai 20. Ustaz, nyo Ustaz mohon maaf. Jet pakai nyo kena dengar di bacaan dong. Puna betul. Wadah kan kena betul baru hafal. Yang mana ada santriwannya? Yang mana tak apa? Berapa ada waktu? Salah. Maka karena tahsin yang dibaca dari 120 itu tidak betul. Hanya menoleh. Padahal diurang disampaikan. Kalian itu kalau menghafal baca dulu berulang-ulang dek mengkaraat ini apa? Baca apa nasi wate sah. Ini memang nasi wate di rumah kalian apa? Sebenarnya kalau tara yang pertama dulu itu mereka semua sebahagian walaupun enggak tersampaikan semua hafalnya di rumah terus kena perang ya Pak stop mereka hampir semua ada target tapi tahun ini saya lihat itu banyak yang tidak tercapai musabah aja supaya katanya muatai udahnya pada pengung bulan pun boleh, bulan pun boleh pencapaian. Tapi kata tengah jus, malah yang uji satu jus, menurutkan doa. Karena doa mempegang, ya kan? Kita berbohong untuk diri kita sendiri. Empat tidak pegang dulu. Anak sampai doa selama 25 hari. Lalu uji, umangan yang berat. Cara kita mau membanggakan orang tua bukan seperti itu. Memang ketika masa Rasul kata Rasulullah ya Ibnu Mas'ud dudukmu di sebuah majelis tanpa kamu menulis tanpa kamu mendengar ke bahasa majelisnya nyan pahalagi wahai Ibnu Mas'ud lagi yang menumpangkan 1000 kuda perang. Kuda perangnya di mana kata kata. Maka Allah Ta'ala menghadiahkan kepada orang yang menuntut ilmu ya duduk mendam yang hana itu deh hana perahu duduk mendam dipegang oleh Rasul yang karena pada ulunnya 1000 kuda perang. Kenapa orang kuda? Ada berapa kuda? Waktu sudah banyak serbela belum pada juga. Hai, makanya dengan pahalanya karena nyawa mandu santriwan dan itu ada itu pahala tersebut. Maka kita sempurnakan pahala itu. Gawal. Ya, dong. Jadi sempurnakan pahala tersebut dengan kita betul-betul menghafal. Yang berunci ada orang berangkat dari rumah, gekalan cukup bangga, walaupun terpenuh daerah, hana kalian sempurna, walaupun terpenuh hana menghafal, walaupun terpenuh payah untuk tahu. Jadi lebih ke kayu tahsinkan roh dia. Itu lebih baik kita waktu menghafal itu
itu kita tahsinkan diri kita. Walaupun dengan cara takut, namanya manusia, nasia yangsa, orang pelupa, orang yang badah tu, hanya mungkin manusia sempurna baca Quran. Pasti nasilah pada. Tiba encik, Ustazah, dengarkan tahsin saya sebelum saya mau hafal. Oh, nggak ada waktu lagi ini. Sebentar ya Ustazah, sebentar ya Ustaz. Nanti di rumah kalau saya sudah yakin ini benar, sudah disimak sama Ustaz dan Ustazah, maka saya yakin itu benar saya hafal. Becok aduh apa yang gerpang gerpung. Wadah kaya apa yang jaga jauh tu, dah nak betul. Nah, cara terus. Jadi ya. Jadi kita ini harus sadar diri. Nyatanya harus sadar diri. Menyatanya cara mana buku. Nyo pas-pasan. Mungkin menggerau dan bilang. Tak baca Quran aja, tajwid itu belum betul. Bagaimana kita ingin menghafal? Ya. Jadi di masa Rasulullah, Nasirah ada ini buta anaknya. Jadi waktu yang mengenal ni, ketika dia ingin bermain dengan teman-temannya, selalu dia ceria, walaupun dia tidak bisa melihat. Hore, tak apa, hore, tak ada. Asal hore dia dah senang dah cukup bagi dia. Jadi ketika itu terlintahlah Rasulullah melihat anak buta ini. Oh, maknanya ceria. Wahai walad, sini. Apakah kamu ingin melihat kembali? Jul, ilung hawa dan ilung inglau. Nemu doa ya Rasulullah ilung agar ilung kalian nama mengenal ilung. Muncul laginya, iro ni upin mata menghadapi. Hadapi lah. Nanti salah. Habis itu, maka Rasulullah mendoakan kepada si walad ini agar bisa melihat. Bukakan mata kamu. Ketika dia membukakan mata, walaupun hanya biasa membuka, maka tapi membuka, dibuka sehingga jauh dalam. Cukup senang beliau. Maka Rasulullah pun meninggalkan anak tersebut. Dibika Rasulullah hanya eno naik pintu masjid, kaiti ino hidung. Aduh, sakit, aduh. Kariu. Ken kero. Anak yang muda yang sudah melihat tadi ketawa melihat teman-temannya itu menderita. Ada kalian kayak itu? Senang kalian lihat teman menderita? Kalau jatuh dalam selokan itu ada ketawa? Ya pernah betul lagi. Baru belum. Nah, itu tanda kalian senang di atas penderitaan orang lain. Maka ini ada mungkin juga water raw dan mau turun kita. Akhirnya setelah itu juga latihan tu. Jangan melangsang saja itu tengah. Berapa kalau kami yang belajar? Ada sekitar 300 orang. Ya, sudah turunkan. Setelah itu, maka Rasulullah membalikkan badan dan pergi lagi ke tempat tersebut, melihat teman-temannya itu terluka-luka di pahanya. Maaf, di pantatnya. Di apa namanya ini? Di bahunya. Batu salah satunya. Kalian kalau orang salah itu kalau kalian salah diam. Nah, sehingga menanyakan kepada anak-anak yang terluka di pakaian, kenapa kalian menangis? Wahai Rasulullah, dia itu cukup jahat. Setelah Rasulullah doakan untuk dia itu,
Dia memberikan paku-paku di sini ketika kami turun dari bukit itu bermain, maka paku itu terkena di badan kami sehingga kami terluka dan berdarah. Bagaimana? Maka Rasulullah memanggil lagi, "Ayo, sini. Tahan, benar. Jadi, kenapa kamu taruh paku di tempat temanmu bermain? Galak kalian ulungnya main." Nah, ketika orang pun menangis pun saya senang. Itu efek karena dia tidak pernah melihat bagaimana sedih, bagaimana orang menangis, nggak tahu dia bagaimana. Ketika pertama dia lihat itu, ketika orang menangis dia pikir biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Oh, nangis itu ketawa, sama kayak ketawa. Jadi dia nggak paham. Oh, kamu wahai walad, berarti kamu sudah mensyukuri nikmat Allah. Maka pejamkan matamu akan kubutakan seperti semula. Baik Rasulullah, hadam dia melurang. Harus saya butakan kembali kamu, karena kamu tidak syukur kepada Allah. Kamu tempatkan matamu itu tempat yang tidak baik. Maka dipejamkan mata, dibutakan oleh Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, buta kembali. Nah, ini yang nama sebelum Allah Taala membutakan kita, maka bacalah yang baik-baik ini yang gagal. Ke sini tujuan kita itu sudah top. Tapi yang nak top itu pekerjaan kita ketika kita ada di sini. Dong kaki. Nek kiri mompong lah. Nah, ketika ada kita berada di sini, itu pekerjaan yang salah. Apa? Setorannya tidak benar. Selain itu, apa yang dikatakan oleh guru, jangan benar setoran, satu lembar tepuk. Satu lembar satu hari, tidak sampai satu lembar satu hari. Kenapa? Karena kita tidak serius, selalu memperelehkan. Apa makna Rasulullah membutakan kembali si walad ini? Artinya kita harus mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik kita buta, baik kita pijut, baik kita tumbul, baik kita nggak cantik, baik kita hitam, baik kita putih. Itu harus kita syukuri. Itu yang terbaik bagi kita, bagi Allah Ta'ala untuk kita yang terbaik. Berarti anak tadi yang terbaik adalah buta, bukan melihat. Kalau melihat, apa itu pilihannya? Semua orang itu kena baku. Karena kenapa? Allah Ta'ala memang sudah menakdirkan dia buta. Tidak sepantasnya dia untuk melihat. Munyau dia melihat, dihujud digurus. Maka Allah Ta'ala sudah mampu mendeteksi tiap manusia. Yang berarti kemampuan menghafalnya sekian, si B kemampuan menghafalnya sekian, si C tidak bisa apa-apa. Itu Allah Ta'ala memberikan kita. Apakah Allah Ta'ala bisa mengubah? Bisa. Yang nggak pandai bisa pandai, yang bodoh bisa pintar, yang pintar bisa goblok dan sebagainya. Dengan apa? Dengan usaha. Baik lagi ibu Tuhan tentang pertolongan Allah Ta'ala. Apa yang kita tunggu? Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubah nasib kita sendiri. Kalau kalian ingin menghafal 30 juz, saya mau tiap hari ke masjid. Apa itu? Hanya bilang saja di mulut, baca saja, tidak mau menghafal, tidak mau mengulang. Itu adalah salah satu daripada kita menjerumuskan diri kita daripada angan-angan yang luar biasa. Hanya itu angan-angannya. Tapi kalau kita mau berusaha, anak yang nggak pintar jadi tapi yang sekali. Jadi betul mantumu.
Takbir. Takbir. Kenapa kamu? Betul, karena kompak. Yang mana kompak, yang mana kompak. Pengen pulang, ah? Ada puasa? Kalau ada puasa, itu air ada. Takbir. Laki-laki. Oh, yang perempuan ini. Tunggu dulu, ada waktunya. Takbir. Antai karayu baca kahana takbir, itu. Sombong. Tahu nggak apa jabatan yang tinggi? Tangan guna mendat takbir. Nah, baca. Yang perempuan takbir. Ini tengok mana? Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, ada pertanyaan nanti? Ada? Oh, ada. Kesimpulan yang dapat kita ambil, maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Ada ujung kuliah? Lempreh tak? Berapa jam boleh? Pulang TK ya, bingung boleh. Boleh. Dah cukup. Nah, yang kedua, selalu selalu murajaah setiap hari dan mentahsinkan diri sebelum menghafal. Udah, yang ketiga, udah. Yang ketiga, selalu berdoa dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu yang jilbab pink itu, yang di belakang jilbab oranye. Ya saya. Jangan tanya lagi saya. Ya saya. Coba berdiri, coba baca kesimpulan tadi. Ayo tulis. Ada dia. Ulang. Nyo yang kelas lo mungkin. No telung dah kita mungkin lah. Fikir ayah hancur tu. Safran nasab. Sejak dari pangkat hantem dia berdua. Zaman nak hantem hidung nak. Sudah hancur pegang. Coba kesimpulannya apa? Apa dulu dah?
Nanti melawan gue, itu karena berkah ini, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, maka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, selalu murojaah tiap hari dan menyaksikan bacaan dan selalu berdoa dan meminta pertolongan dari Allah, mensyukuri nikmat Allah dan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagus paparan dari Zafran Nasami. Yang jauh-jauh bagus kan? Bagus kan? Oh mama lelu. Nggak bagus kan? Udah, kesimpulan itu sampai di rumah kalian rasa-rasa kayak renungkan bagaimana keseriusan kalian dalam menuntut ilmu di sini. Sudahkah hafalan kalian mencapai di sini? Capaian 5 juz, 6 juz, 3 juz paling sedikit, apakah sudah tercapai? Laki-laki sudah tercapai? Yang perempuan sudah tercapai? Nah, belum. Maka dengan demikian bersungguh-sungguhlah kalian dalam mengapa? Betul benar, aduh, diulangin tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.